Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hoirul Mizan Abdullah dengan NIM 122450110 dari Prodi Sains Data dengan kelas Kewarganegaraan R36. Di sini saya ingin membuat tugas video untuk mata kuliah kewarganegaraan dengan materi hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Di sini saya ditugaskan untuk membuat suatu instrumen di mana kita memposisikan diri kita untuk suatu konteks ke dalam hak dan kewajiban kita dalam konteks tersebut. Di sini kan fokus saya itu di transportasi publik, materi yang saya suka. Jadi kali ini saya ingin membahas hak dan kewajiban kita sebagai pengguna layanan transportasi publik. Jika kita ingin menikmati layanan transportasi publik, maka sebelumnya ada kewajiban yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Nah, yang pertama pastinya adalah membayar tarif sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Apabila dari titik A ke titik C itu tarifnya 3.500, maka kita sudah seharusnya membayar sesuai dengan tarif yang ditentukan itu. Tapi untuk sekarang sih kebanyakan sudah otomatis ya. Jadi ketika kita tap in dan tap out, maka saldo di e-money kita itu sudah otomatis berkurang 3.500. Jadi itu salah satu kewajibannya. Nah, selanjutnya yang gak kalah penting tuh udah pasti kita harus menjaga kebersihan dan ketertiban kita di saat kita menggunakan layanan transportasi umum, karena yang perlu kita ketahui adalah transportasi umum ini bukan hanya kita yang menikmati, tapi seluruh golongan tuh bisa dari miskin, dari menengah sampai ke atas gitu, kaya, itu semuanya berhak, ya kan, semuanya bisa untuk menikmati layanan transportasi publik. Maka kita sudah pasti harus menjaga kebersihan, kenyamanan dan ketertibannya. Selanjutnya nih ya, yang menurutku paling penting itu kita menaati peraturan atau tata tertib yang sudah diberlakukan oleh pengelola layanan transportasi publik itu. Kayak contohnya layanan bis gitu deh di Transjakarta, itu ada tempat duduk khusus untuk prioritas gitu kan. Nah, tempat duduk ini nggak boleh ditempatin selain oleh lansia, ibu hamil, atau teman-teman difabel. Jadi kalau kita duduk di area itu, di kursi tersebut, maka kita merebut hak yang seharusnya didapatkan oleh teman-teman kita yang lebih membutuhkan. Jadi sudah kewajiban kita untuk membiarkan tempat itu diisi oleh orang-orang yang berhak gitu. Nah, karena kita sudah melaksanakan semua kewajiban tadi, maka sudah seharusnya kita mendapatkan layanan yang setimpal gitu. Jadi ketika kita membayar tarif sesuai dengan yang ditentukan oleh pengelola layanan, maka kita juga berhak untuk mendapatkan transparansi dan kepastian gitu dari tarif tersebut. Kalau kita dari titik A ke titik C adalah membayar 3.000, maka sudah seharusnya kita berhak untuk membayar 3.000. Mereka tidak ada hak untuk tiba-tiba menaikkan tarif menjadi 3.500 atau 4.000. Lalu untuk kepastian jadwal, sudah sudah hak kita untuk mendapatkan jadwal yang pasti. Ketika rute A misal itu ada bis yang akan datang setiap 5 menit, tetapi sudah 30 menit bisa tidak ada, itu sudah menyalahi hak kita. Itu bisa dibilang mereka melanggar hak yang seharusnya kita dapatkan. Lalu kita juga berhak untuk melaporkan ketidaknyamanan atau memberikan kritik dan saran kepada pengelola jasa layanan transportasi publik. Apabila kita tidak menyukai apa yang mereka berikan kepada kita, atau kita mempunyai saran untuk meningkatkan layanan, maka sudah seharusnya kita mendapatkan wadah untuk memberikan aspirasi tersebut. Nah, berikut itu tadi adalah hak dan kewajiban yang menurut saya perlu dilakukan dan perlu diberikan kepada pengguna jasa layanan transportasi umum atau transportasi publik.